Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan baca Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang ke-22 dari kitab ini, pada pertemuan sebelumnya kita membaca bagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menangani kasus kaum murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pelajaran yang diambil dari kisah tersebut bahwa yang menjadi keunikan, keanehan, keajaiban di zaman Syekh Muhammad rahimahullah, muncul kaum murtad, muncul orang-orang yang pernah bersyahadat la ilaha illallah tetapi tidak tersisa dalam diri mereka keislaman sehelai rambut pun, diakui oleh sebagian orang alim itu bahwa tidak tersisa lagi dalam diri mereka, dalam diri orang-orang itu sehelai rambut pun keislaman. Toh demikian, sebagian orang alim itu tidak mau menghukumi mereka murtad, padahal lebih parah dari orang-orang yang murtad atau kaum yang murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Terlebih lagi untuk memerangi mereka. Bahkan sebagian orang alim itu mengatakan mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka muslim, dan muslim itu haram, nyawa ataupun hartanya haram untuk dikafirkan. Tapi mereka mengakui bahwa dalam diri orang-orang itu tidak tersisa sedikit pun keislaman. Nasallahu alaihi wasallam. Fa'lam rahimakallah, ketahuilah. Kita lanjutkan baca pelajaran dari kisah kaum murtad. Fa'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda. Ana hadhil mas'alata, bahwa perkara ini, pelajaran ini, ahamul asya'i, kulliha alaika. Ini merupakan pelajaran paling penting. Ini pelajaran berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah. Bagaimana syahadat la ilaha illallah itu dipahami oleh sebagian orang di zaman Syekh Muhammad itu hanya sekedar mengucapkan saja. Tidak diyakini maknanya yang benar, apalagi diamalkan. Konsekuensinya yaitu beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, segala bentuk peribadahan kepada selain Allah. Tidak juga ucapan la ilaha illallah itu dijaga dari pembatal-pembatalnya. Jadi ini persoalan ahamul asya kulliha alaika. Persoalan yang sangat penting, persoalan yang sangat mendasar. Li'annaha hiyal kufru wal islam, karena persoalan ini adalah pembeda antara kekafiran dan keislaman. La ilaha illallah itu merupakan haddul fasil, batas pemisah antara kekafiran dan keislaman. Tetapi apakah yang dimaksud hanyalah mengucapkan la ilaha illallah, meskipun tidak tersisa sedikit pun keislaman dalam diri orang itu, tidak percaya dengan adanya siksa kubur, tidak percaya dengan adanya kebangkitan sesudah mati, tidak percaya adanya pengadilan di akhirat, tidak menggunakan hukum Islam sebagai syariat mereka, mereka tidak sholat, mereka tidak berpuasa Ramadan,
Mereka tidak beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada jin, beribadah kepada para dukun. Ya. Tapi mereka mengucap la ilaha illallah. Ya. Ataukah yang dimaksud adalah mengucapkan la ilaha illallah, mengetahui dan meyakini makna yang benar dari la ilaha illallah itu, dan mengamalkan, ya, mengamalkan konsekuensi daripada la ilaha illallah itu, ya. Jadi ini, ya, kalimat la ilaha illallah itu adalah batas pemisah antara kufur dan Islam. Fa in sadaqtahum faqad kafarta bima anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallama kama dzakarna laka minal qur'ani was sunnati wal ijma'. Kalau kamu menganggap benar mereka orang-orang yang, ya, menganggap muslim sekedar mengucapkan la ilaha illallah meskipun dia melakukan kekufuran, kesyirikan, ya, meninggalkan kewajiban-kewajiban, mengingkari adanya kebangkitan sudah mati, ya. Kalau kau anggap mereka benar, maka engkau telah kufur kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah SAW. Kamu telah kufur terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan, ya, dalilnya dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, hadis Nabi SAW, dari ijma', kesepakatan para ulama. Wa in saddaqtallaha wa rasulahu adauka wa kaffaruka. Namun kalau kamu lebih percaya, ya, kepada Allah dan Rasulnya, ya, kamu menganggap yang benar itu Allah dan Rasulnya, bahwasannya mereka itu bukan lagi muslim sekedar mengucap la ilaha illallah, tetapi mereka melakukan pembatal-pembatalnya sehingga tidak tersisa sedikit pun keislaman dalam diri mereka, ya, maka mereka bukan muslim. Dan bahwa siapa yang menganggap mereka muslim, maka itu adalah ulama syaitan. Ya, kalau kamu menganggap yang benar itu Allah dan Rasulnya, adauka wa kaffaruka, maka yang terjadi mereka akan memusuhi kamu. Bahkan bukan hanya memusuhi kamu, mereka akan mengkafirkan kamu, ya, seperti yang terjadi, ya, seperti yang terjadi. Nasallahu alaihi wasallam. Wa hadzal kufru sharih bil Qur'an, ya, war rasul fi hadhil mas'alah qad istuhira fil ardi, ya, masyriqiha wa maghribiha wa lam yaslam minhu ila aqallil qalil. Sayangnya kekafiran yang terang benderang dijelaskan dalam Al-Qur'an, ya, dijelaskan dalam sunnah Nabi SAW, yaitu kufur terhadap Al-Quran, kufur terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul SAW dalam perkara ini, ya, qad istuhira fil ard. Sayangnya itu justru, ya, malah tersebar luas, ya, sudah terkenal di belahan bumi timur maupun belahan bumi barat, ya. Walam yaslam minhu illa aqallul qalil. Tidak ada yang selamat darinya kecuali, ya, sedikit orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, jadi di zaman Syekh Muhammad rahimahullah, ya, bersama Muhammad bin Su'ud mendirikan, ya, daulah Islamiyah pertama kali di Dir'iyah, ya, di Dir'iyah, yang sekarang kemudian negara itu, daulah Islamiyah itu menjadi besar, kerajaan Saudi Arabia itu, ya, di belahan timur, belahan barat dari jazirah itu yang tersebar seperti itu, ya, yang tersebar mengucapkan la ilaha illallah, masuk Islam la ilaha illallah itu cukup mengucapkan la ilaha illallah saja, sudah, ya. Kamu nggak akan pernah sholat juga nggak masalah, kamu tetap muslim selama kamu sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya. Orang-orang sholat kamu nggak sholat, ya. Orang-orang puasa Ramadan kamu nggak puasa Ramadan, ya. Kamu mau pergi berdukun, kamu mau memberikan sembelian kepada jin, kamu mau minta-minta kepada kuburan wali, ya,
tidak masalah. Yang penting kamu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ini tersebar, kata beliau, tersebar luas dan terkenal, ya, kisahnya di belahan, ya, timur dan belahan barat, ya, enggak selamat darinya kecuali, ya, sedikit sekali orang. Fa in rajaut al jannah. Jadi kalau kamu termasuk orang yang mengharapkan masuk surga, wa khifta minan nar, dan kamu termasuk orang yang takut dengan neraka, ya. Ini pelajaran kedua. La ilaha illallah itu adalah haddul fasil bainal kufur wal islam wa huwal mizan, ya, bainal jannah wan nar. La ilaha illallah itu batas pemisah antara kekafiran dan keislaman. La ilaha illallah itu, ya, batas pemisah antara surga dan neraka. Ya. Fadlub hadhil mas'alah, maka pelajari, ya, permasalahan ini. Pelajari la ilaha illallah, maknanya apa yang benar, keutamaan-keutamaannya apa, syarat-syaratnya apa, rukun-rukunnya apa, ya, pembatal-pembatalnya apa saja, ya, pelajari dengan benar. Wadrusha minal kitabi wa sunnah wa harrirha, ya, pelajari perkara ini dari Al-Quran dan sunnah, wa harrirha, ya, wala tuqassir fi talabiha, dan jangan malas-malasan untuk mempelajarinya. Itu persoalan penting, ya. Jangan sampai seseorang itu, ya, malas-malasan mempelajari la ilaha illallah ini, ya. Li ajli syiddatil hajati ilaiha, karena kita ini sangat-sangat butuh kepada la ilaha illallah. Ingat bahwa syarat yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita agar syahadat kita la ilaha illallah itu bermanfaat, ya, dan kita mendapatkan syafaat, sebab syahadat la ilaha illallah itu syaratnya adalah ilmu. Syaratnya adalah mengilmui la ilaha illallah itu, ya. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunillahi syafa'ata wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Orang yang beribadah kepada selain Allah enggak dapat syafaat. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Walakin, akan tetapi yang akan dapat syafaat, dapat manfaat dari la ilaha illallah, ya, man syahida bil haqq, yang bersyahadat la ilaha illallah itu benar-benar, wahum ya'lamun, dan mereka, ya, mengetahui, mengilmui syahadatnya, ya. Makanya jangan malas-malasan mempelajari la ilaha illallah, karena kita sangat membutuhkannya, ya. Wali anna al-islam wal kufur, dan karena la ilaha illallah itu batas pemisah antara Islam dan kufur, batas pemisah antara Islam dan kufur. Yang membedakan Islam dan kufur itu bukan sholat, bukan sholat. Yang membedakan Islam dan kufur itu bukan zakat, bukan puasa Ramadan. Membedakan Islam dan kufur itu bukan umroh, bukan haji, bukan jihad, bukan. Yang membedakan Islam dan kufur itu apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, ilman, ya, wa yaqinan, wa sidqan, wa ikhlasan, wa amalan, wa mahabbatan, wa inqiyadan. Ya, yang membedakan Islam dengan kufur itu la ilaha illallah, mengilmuinya, meyakininya, mengilmui maknanya, meyakini kebenaran maknanya, jujur, ikhlas, ya, dalam bersyahadat, ya, mengamalkannya, mencintainya, dan mubtaidan an nawaqidha, dan menjauhi pembatal-pembatalnya. Itu yang membedakan. Ya, itu yang membedakan la ilaha illallah, yang membedakan Islam dengan kufur. La ilaha illallah. Ya. Kalau sholat, dukun, banyak dukun yang sholat,
Ya, puasa Ramadan, banyak orang nggak pernah sholat, kalau Ramadan puasa dia. Ya, dia kalau sholat 5 kali 1 hari 1 malam dia nggak kerjakan, tapi kalau Ramadan dia puasa supaya nanti Lebaran bisa ikut Lebaran. Ya, Assalamualaikum. Ya, nggak sholat, nggak puasa, nggak pernah bayar zakat, kaya dia, pergi haji dia. Banyak orang begitu ya, banyak dia begitu. Assalamualaikum. Bahkan yang pesugihan, dia kaya lewat pesugihan, kasih makan jin, kasih tumbal kepada jin, ya, kasih sajian kepada jin tiap bulan, ya, pergi haji dia, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat. Ya. Kurban juga begitu, nyembelih kurban, ya, nyembelih kurban. Zakat juga begitu, bukan membeda, ya. Pernah kan ada laporan kan Ahok itu zakatnya banyak kan? Ahok itu diposting di televisi, zakat yang dibayarkan Ahok, ya. Bahkan sempat nitip hewan kurban. Oh, Idul Adha nitip hewan kurban loh waktu jadi gubernur, ya. Jadi bukan itu yang membedakan. Maka kata beliau, li'anna hal Islamul kufur. La ilaha illallah ini batas pemisah, pembeda antara Islam dan kufur. Ya, maka pelajari. Ya, pelajari dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Jangan mempelajari la ilaha illallah dari yang lain. Ya. Waqul, dan banyak-banyaklah berdoa. Allahumma alhimni rusydi wa fahimni anka. Ya, wa 'allimni minka. Ya, wa'idzni min mudillatil fitan ma ahyaitani. Ya Allah, ya, ilhamkan kepadaku kebenaran, pahamkan kepadaku kepahaman darimu ya Allah. Ya, ajarkan ilmu kepadaku darimu ya Allah, dan lindungilah aku dari, ya, godaan-godaan yang menyesatkan selama engkau memberiku hidup. Doa, aktsir doa, perbanyak berdoa seperti Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim, ya, beliau berbanyak doa. Ya, wajnuni wa baniyan na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari beribadah kepada berhala. Ya, karena berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Serius, kita itu kan nggak pernah, ya, mau tidur gitu kita itu terus, ya, kita mengkalkulasi itu manusia sekarang ini kan, kalau nggak tahu jumlah manusia sekarang kan, ya, ambil HP, ya, di WA kan ada meta, ya kan, ya, buka meta, tanya gitu, berapa jumlah manusia yang hidup sekarang ini menghuni dunia ini, menghuni muka bumi ini berapa, ya. Terus tanya yang agamanya Islam dari jumlah itu berapa jumlahnya, ya. Yang Islamnya Sunni berapa, ditambahin gitu, yang Islamnya Sunni berapa, kita akan tahu betapa sedikit sekali, ya, betapa sedikit sekali. Makanya kita bersyukur sekali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kita dari yang sedikit itu. Masya Allah, ya. Padahal apa keistimewaan kita? Hah? Keistimewaan kita apa? Kita ini habaib bukan, ya kan? Syarif-syarif juga bukan. Ya, kita ini apa? Arab sih, bau Arab dikit aja nggak ada, ya kan? Ya, Arab pati gantengnya, ya, Arab dikit aja nggak ada. Tapi Allah kasih itu ya. Sedangkan yang habaib-habaib, yang syarif-syarif berapa yang nggak Islam dihitung? Tanyakan di situ, tanyakan di Meta, tanyakan di AI, ya, berapa orang keturunan Arab yang tidak Islam berapa? Tanyakan di situ, ya. Ya, berapa yang mengaku keturunan Ahlul Bait yang jadi Syiah berapa? Ya. Yang Sunni berapa? Yang Sunni sedikit sekali, ya kan? Yang Syiah penyembah Ali, penyembah Hasan Husain banyak. Ya. Itu syarif-syarif, ya, sayyid-sayyid apa? Habaib-habaib itu ngaku Ahlul Bait semua itu. Ya. Wa aktsir doa. Nah, kalau kita sudah sering ngitung-ngitung gitu, kita
ya akan memperbanyak doa. Ternyata subhanallah, di satu sisi kita bersyukur, di sisi lain kita itu khawatir, ya kan? Ternyata banyak juga ya yang tidak Islam, ya banyak juga yang nggak Sunni, ya. Maka perbanyak doa, ya. Itulah rahasianya kenapa Nabi Ibrahim berdoa begitu. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, ya sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak orang. Bayangkan Nabi Ibrahim itu hijrah, ya, dari Irak ke Palestina. Hijrah dari Irak ke Palestina. Sebanyak itu penduduk Irak, ya, cuman bertiga aja. Sebanyak itu penduduk Irak yang Islam, yang bertauhid, hijrah dari Irak ke Palestina, cuman bertiga aja. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan istri Nabi Ibrahim yang pertama, ya, siapa? Sarah, ya, subhanallah. Wa aktsirid du'a bi du'a alladhi sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u bihi fi shalah. Perbanyak doa yang sering dibaca oleh Rasul SAW dalam salat. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Doa apa ini? Iftitah, ya. Jadi doa iftitah setelah Nabi SAW takbiratul ihram, dalam salat lail, dalam salat tahajud, Nabi baca doa ini, ya. Nabi baca doa ini, hadis riwayat Imam Muslim, ya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, ya, rabba Jibril, Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil, fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib maupun yang nampak, anta tahkumu baina ibadik, engkau memutuskan hukum di antara para hambamu, fima kanu fi yakhtalifun, dalam segala perkara yang mereka perselisihkan, ya. Engkau yang memutuskan hukum di antara para hambamu dalam perkara yang mereka perselisihkan. Semua perselisihan antara manusia itu nanti di hari kiamat cuma dua, ya. Perselisihan itu cuma dua golongan saja yang berselisih itu, golongan kafir dan golongan muslim, ya. Itu perselisihan, segala perselisihan itu, ya. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun, ya. Makanya dalam ayat kan banyak, inna rabbaka yahkumu bainahum, ya, fi ma hum fi yakhtalifun. Sesungguhnya rabbaka, Rabbmu wahai Muhammad SAW, memutuskan hukum dalam perkara yang mereka perselisihkan, yaitu tentang kufur dan Islam, ya. Nah, tentunya terjadi perselisihan-perselisihan yang lain, yang satunya dapat hidayah, yang satunya tersesat, masuk dalam perkara ini. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidznik, ya. Berikanlah hidayah kepadaku dalam perkara yang diperselisihkan. Berikan hidayah kebenaran biidznika, ya, seizinmu ya Allah. Innaka tahdi man tasya. Kenapa kita minta kita minta hidayah kebenaran dalam perkara-perkara yang diperselisihkan oleh manusia? Kenapa kita minta kepada Allah hidayah kebenaran? Innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Karena engkau itu akan memberi hidayah kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Tidak ada satupun yang bisa menyuap engkau ya Allah. Tidak ada satupun yang bisa memaksa engkau ya Allah untuk memberi hidayah kepada si fulan atau kepada si fulan, tidak kepada si fulan, tidak bisa, ya, tidak bisa. Seandainya hal itu bisa, ya, maka berbahagialah orang-orang yang kaya raya itu, ya, berbahagia orang yang kaya raya itu, ya. Dia apa? Dia menyuap Allah Subhanahu wa taala untuk memberi hidayah kepada dia. Tidak bisa, ya. Jadi hidayah itu
digantungkan dengan kehendak Allah. Ini yang menakutkan. Ya, ikhwas sekalian, ini yang menakutkan. Innaka tahdi man tasya. Karena sesungguhnya engkau ya Allah memberi hidayah itu kepada siapa yang engkau kehendaki. Ya, tidak ada campur tangan siapapun. Innallaha la mukriha lahu. Tidak ada campur tangan siapapun, tidak bisa. Bahkan Nabi SAW, ya, Nabi SAW Khalilullah, ya, hamba yang paling dicinta, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun, ya, tidak bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada paman beliau yang sudah merawat beliau 40 tahun lebih, Abu Thalib. Ya, ketika Abu Thalib meninggal, Nabi bersedih, turun firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu enggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kamu cintai, yaitu pamanmu. Tapi Allah yang memberi hidayah itu. Ditambahin lagi, mayyasha, siapa yang Allah kehendaki. Ya. Maka di sini pentingnya selalu, ya, belajar, ya, tentang pemisah antara Islam dan kufur, ya. Selalu barakallahu fikum berdoa, ya, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keistiqomahan di atas shiratal mustaqim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu, ya, murni, ya, murni itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada intervensi siapapun. Ya, tidak ada intervensi siapapun. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa nazidul mas'alata idahan, ya, wa dalail syiddatil hajah ilaiha. Dan di sini akan dibawakan, ya, penjelasan oleh Syekh rahimahullah, ya, untuk memperjelas dan memperkuat betapa kita ini sangat membutuhkan ilmu la ilaha illallah. Kan dulu di awal kitab sudah kita terangkan, ya, bahwa para ulama ketika menulis sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya motif berbeda-beda. Ada yang menulis sejarah Nabi SAW itu motifnya hanya menyampaikan riwayat-riwayat saja, dan itu banyak. Ada yang menulis sejarah hidup Nabi SAW itu motifnya adalah untuk mengambil pelajaran-pelajaran fikih, ya, seperti kitabnya Ibnu Qayyim Zadul Ma'ad, ya, yang 5 jilid itu. Ya, jadi bagaimana belajar fikih dari sejarah hidup Nabi SAW, mulai dari belajar wudhu, mulai dari belajar sholat, mulai dari belajar toharoh, mulai dari belajar, tapi dari sejarah hidup Nabi SAW. Ada yang ulama menulis sejarah hidup Nabi SAW, ya, motifnya adalah untuk mengambil pelajaran dakwah dan politik, siasah, dakwah dan siasah. Ya, dari sejarah hidup Nabi SAW nanti diambil pelajaran-pelajaran siasah dan dakwah. Ya, yang diistilahkan dengan fikih dakwah, dengan apa? Fikih sirah, dengan fikih sirah. Ya, kitabnya namanya fikih sirah. Ya. Syekh Muhammad rahimahullah melihat, ya, ada apa namanya, kekosongan ini, ada kekosongan di perpustakaan kaum muslimin. Ada kekosongan di perpustakaan kaum muslimin. Buku sejarah hidup Nabi SAW yang motif penulisannya itu adalah mengambil pelajaran-pelajaran akidah dari sejarah hidup Nabi SAW. Nah, maka beliau menulis kitab ini, ya, mukhtasar, ya, ringkasan sejarah hidup Nabi SAW. Kemudian diambil di situ pelajaran-pelajaran akidahnya, ya, pelajaran-pelajaran akidahnya. Ya, nanti akan terus begitu. Ada bawakan kisah dari perjalanan hidup Nabi dan Khulafaur Rasyidin, kemudian dibawakan pelajaran-pelajaran akidahnya, ya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa mempelajari kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulnya dan istiqamah, ya, mengamalkannya sampai ajal menjemput kita.
Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Berkaitan dengan orang yang tidak sholat itu bisa disebut kafir atau kufur ya. Sholat berjamaah, sholat secara takbir, termasuk sholat Jumat. Itu bagaimana dengan hal itu? Baik. Apa hukum orang meninggalkan sholat fardu yang 5, ya, termasuk di dalamnya Jumat? Ya, para sahabat Nabi, ya, para sahabat Nabi, kemudian para tabi'in, murid dari para sahabat Nabi, ya, itu mereka sepakat sebagaimana disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi dari Syaqiq bin Salamah, ya, Abu Wa'il, seingat saya dari Syaqiq bin Salamah, ya, menyatakan sepakat para sahabat dan para tabi'in saat itu bahwa orang yang meninggalkan sholat, ya, sholat fardu, ya, maka dia kafir. Ini generasi sahabat tabi'in sepakat, ya. Oleh karenanya ketika Umar Ibnul Khattab di hari terakhir beliau setelah ditikam oleh, ya, pengkhianat itu, kemudian tidak lagi bisa disembuhkan, ya, ditikam, beliau pingsan sadar, darah terus keluar dari bekas tikaman di perutnya itu, ya. Ibnu Abbas, ya, berkata kepada Umar bin Khattab, ya, as-salata ya Amirul Mukminin, kerjakan salat wahai Amirul Mukminin. Dalam kondisi sakit parah itu, sadar enggak gitu. Apa kata Umar bin Khattab? Ajal, ya, fa innahu la hadza fil islami liman taraka shalah. Siap, kata dia. Kalau bahasa kita siap gitu, ya. Ajal itu siap, ya, siap, ya, nggak ada Islamnya sedikit pun orang yang nggak sholat, kata beliau, ya. Ini di akhir kehidupan Umar bin Khattab. Nah, jadi kata Syaqiq, kanu la yarawna syai'an minal amali tarku kufrun ghaira shalah. Mereka, para sahabat dan para tabi'in, tidak berpandangan ada amalan yang apabila ditinggalkan maka itu kekufuran, ya, kecuali sholat. Kecuali apa? Sholat. Nah, kemudian di generasi-generasi berikutnya terjadi perbedaan pendapat, ya, terjadi perbedaan pendapat, ya. Orang nggak sholat kalau masih meyakini sholat itu wajib, tapi dia nggak sholat, ya, dia meyakini sholat itu masih wajib, tapi dia nggak sholat, ya. Maka ini terjadi perbedaan. Di zaman itu sebagian kecil ulama, sebagian sedikit ulama, bahkan, ya, hanya beberapa gelintir ulama berpendapat itu dosa besar, tidak kafir, itu dosa besar. Tapi mayoritas ulama di zaman itu memvonisnya apa? Kafir. Memvonisnya kafir. Ya. Semakin kesini semakin berkembang, semakin berubah. Ya, suara terbanyak semakin mendukung yang mengatakan nggak kafir, hanya dosa besar saja. Ya, semakin kesini. Ya, zaman itu, zaman Imam Ahmad, zaman Imam Malik, ya, masih hidup, zaman Bukhari, zaman Syafi'i, zaman Tirmidzi, zaman para ulama besar masih hidup, mayoritas mereka bahkan ijma mengatakan, sepakat mengatakan kafir. Hanya segelintir ulama mengatakan itu dosa besar, nggak kafir. Ya. Nah, sekarang yang dimaksud meninggalkan sholat ini bagaimana? Ya, sholat jamaah, bukan sholat fardu yang 5 itu. Sholat fardu yang 5 itu bukan meninggalkan jamaah, meninggalkan sholat fardu yang 5 itu. Apakah dia kafir kalau meninggalkan semuanya? Jadi nggak sholat sama sekali, ya, nggak sholat sama sekali, ya, sholatnya setahun sekali saja, sholat id. Kalau lagi mudik sholat id, ikut sholat id setahun sekali aja, ya. Ataukah yang dihukumi kafir oleh mereka para sahabat dan para tabi'in itu tadi adalah, ya, meskipun hanya satu sholat yang dia tinggalkan. Kata Syekh bin Baz, ya, dihukumi kafir itu
meninggalkan sholat meskipun hanya satu sholat. Meskipun hanya satu sholat, nggak dikerjakan, maka divonis kafir oleh mereka. Ya, dalilnya mana? Kata Syekh bin Baz, man taraka salatal asr faqad habita amaluhu. Siapa yang nggak sholat asar, maka semua amalannya hilang. Semua amalannya apa? Hilang, terhapus. Ya. Tidak ada yang menghapus semua amal seseorang itu kecuali apa? Kekafiran. Kecuali kekafiran. Kalau dia masih muslim, nggak akan dikatakan habita amaluhu. Semua amalannya terhapus, nggak akan. Ya. Kalau dia masih, itu baru salah satu dalil. Jadi kalau satu sholat, kalau semuanya nggak dia kerjakan, nggak pernah sholat, nah, lebih parah lagi. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Amr, ya, waman lam yuhafid alaihinna lam yakun alaihan nur wala burhan wala najat yaumal qiyamah wa kana ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf ya. Kalau dia enggak sholat lima-limanya, ya, maka di hari kiamat nanti dia enggak punya cahaya, dia enggak punya bukti keimanan, dia enggak punya keselamatan di hari kiamat nanti. Dan kumpulnya dia bareng sama Fir'aun, sama Qarun, sama Haman, ya, sama Abdullah bin Ubay bin Khalaf. Jadi dia di hari kiamat kumpulnya sama tokoh-tokoh besar, ya, kekafiran. Ya. Tidak bisa dikenal oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, ya, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti akan dikenali di hari kiamat itu dengan apa? Ghurrah, ya, dengan belang-belang di mukanya, di kepalanya, di tangannya, di kakinya, min atharil wudu, bekas wudunya, dari bekas wudunya. Bukan enggak sholat sama sekali, dia nggak punya belang-belang, nggak dikenali oleh Nabi SAW. Mau dia apalagi dia kumpulnya sama Fir'aun, gimana Nabi mau mengenali? Ya, dikumpulnya sama Fir'aun dia, ya. Nasallallahu. Jadi itu barakallahu fikum, ya. Jadi orang yang nggak sholat, ya, sama sekali nggak sholat, lebih parah lagi itu, ya. Sementara, ya, para salaf dulu satu sholat aja nggak dikerjakan, ya, dengan dalil tadi, siapa yang tidak sholat asar, ya, maka terhapuslah seluruh amalnya. Ya, satu sholat saja sudah kafir nggak dia kerjakan. Nasallallahu. Ya, jadi itu harus persoalan sholat itu memang harus diedukasikan kepada masyarakat, ya, dalam khutbah-khutbah, dalam ceramah-ceramah, kultum, sholat itu harus ingatkan terus itu, ya. La hadza fil Islam liman taraka shalah, kata Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, ya, tidak ada sedikit pun keislaman, ya, dalam diri orang yang tidak sholat. Ya, nggak ada Islamnya orang nggak sholat. Ya, wallahul musta'an. Ya. Kalau orang seperti itu meninggal terus umat muslim yang lain ada kewajiban itu mensolatkan, mengurus jenazah. Apabila ada diketahui orang itu tidak sholat, ya, kemudian dia mati, ya, kemudian dia mati, maka, ya, tidak boleh disolati oleh kaum muslimin, ya, bahkan tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, ya. Makanya pemakaman kaum muslimin itu jangan ditulis, ya, kuburan orang Islam, jangan. Tulisannya apa? Kuburan orang sholat. Ya. Kuburan kaum muslimin itu tulisin kuburan orang sholat, ya, jangan kuburan. Pernah lihat? Hah? Dulu ada di daerah mana ya? Di daerah Sragen apa di mana ya? Jadi bukan ditulisin kuburan kaum muslimin, enggak, ya, pemakaman umat Islam, bukan, ya, pemakaman orang sholat, ya. Jadi orang tidak sholat selama hidupnya, ya, maka tidak boleh, ya, disolatin jenazahnya, ya, dimandiin, ya, dan sebagainya, tidak boleh, ya. Dia dikubur di kuburan kaum muslimin juga tidak boleh,
Ya. Ya, sedih sekali ya, coba bayangkan. Antum pemakamannya namanya Raudhatul Jannah misalkan. Misalkan ya, pemakamannya Raudhatul Jannah. Apa artinya Raudhatul Jannah? Taman surga. Ini pemakaman itu namanya Raudhatul Jannah, taman surga. Ya, kemudian yang dikubur di situ orang yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya, qalu masalakakum fis saqar? Qalu lam nakum minasy. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Kami dulu enggak sholat. Kan kurang ajar sekali. Ya, kuburan namanya pemakaman taman surga, yang dikubur di situ orang yang harusnya ada di neraka sakor karena enggak sholat. Ya. Jadi kasih tulisan kuburan pemakaman orang sholat. Ya, pemakaman orang sholat. Ya. Wallahu taala alam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga